Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pama tamanuyunjanti bala tume dino jana apama danca medhawi dhanang sethang warakhati ti. Orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan. Sebaliknya, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan seperti menjaga harta yang paling berharga. Dhammapada apama dakwaga, syair 26. Yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Buddha Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, yang pada saat ini berkumpul bersama di tempat ini. Ya, pertama-tama perkenankanlah saya untuk menyapa kita semua. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, seperti cuaca pada pagi hari ini, ya, meskipun tadi pagi sedikit gerimis. Saya pikir, wah, nanti kalau gerimis yang ikut kebaktian di luar bagaimana? Jadinya misbar. Kalau gerimis bubar. Ya, tapi ketika kita melaksanakan puja bakti, cuacanya menjadi cerah. Ya, semoga demikian pula batin kita semua pada hari ini juga cerah. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha tidak lupa, marilah kita untuk sejenak memuji Guru Agung kita yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, baik yang berada di dalam ruangan ini, di dalam ruang Dhammasala ini, maupun di luar, ya, yang di halaman, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat ini. Ya, tentunya ini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke tempat ini dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, yang positif, pergi ke wihara. Berada di wihara bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita semua tentu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melakukan kebajikan, baik melalui badan jasmani, di mana kita telah melakukan puja, ya, pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian
mengulang khotbah-khotbah Buddha yang tertuang di dalam Parita Suci. Ya, tadi bersama-sama sudah membaca atau mengulang Pali Wacana, yaitu khotbah-khotbah Buddha yang tertuang di dalam Parita Suci. Kemudian berlatih mengembangkan batin. Nah, ini semua merupakan satu rangkaian kebajikan. Jadi Anda sekalian berkumpul di sini bukan tanpa tujuan, tapi berada di sini meskipun berangkat dari tempat yang berbeda-beda, tujuannya sama, tujuannya satu, yaitu menanam atau melakukan kebajikan. Ini merupakan suatu hal yang baik sekali, ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bante akan sedikit berbagi pengetahuan, menguraikan dhamma kaitannya dengan ilusionis paling hebat. Kita semua yang berada di sini, Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar kata ilusi? Pernah Bante barusan? Pernah? Atau bahkan mungkin pernah menyaksikan pertunjukan ilusi, permainan ilusi? Pernah? Ya, memang di dalam dunia hiburan, ya, kita sering menyaksikan, bahkan ya pernah ataupun bahkan sering menyaksikan pertunjukan atau permainan ilusi. Atau lebih sering kita mengenal istilah permainan sulap. Baik langsung kita melihat sendiri secara langsung maupun melalui perantara media. Ya, memang pertunjukan sulap itu ketika kita menonton atau menyaksikan permainan ilusi itu, apa yang muncul di benak kita? Kesan apa yang muncul, yang timbul ketika kita menyaksikan pertunjukan ilusi? Apa? Wah, kok bisa ya? Hebat sekali. Jadi kita heran, kita kagum. Bukan hanya kita, tapi pada dasarnya pertunjukan ilusi itu memang digemari, diminati, dikagumi oleh banyak orang. Ya. Tetapi yang namanya ilusi, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Loh, ini kok bisa aneh ya, tapi kok nyata. Aneh tapi nyata. Ya, kalau kita memang jeli, sesungguhnya yang namanya ilusi yaitu hanya permainan indera kita. Dari kata dasarnya saja ilusi adalah penginderaan yang tidak sesuai dengan kebenaran aslinya. Oleh karena itu, sesungguhnya yang namanya ilusi yang dilakukan oleh para ilusionis itu merupakan suatu bentuk trik yang memang sudah dilatih, ya, dengan proses tertentu sebelum dipertunjukkan kepada penonton. Oleh karena itu, pertunjukan ilusi itu sebetulnya berusaha untuk mengelabuhi kita. Bagaimana indera kita itu tidak bisa mencerna, tidak bisa menangkap apa yang terjadi itu sebagaimana mestinya. Karena memang tujuannya untuk itu, untuk mengelabuhi penginderaan kita. Nah, dengan adanya ilusi yang bermacam-macam itu, misalkan ada yang menembus kaca, menembus dinding, kemudian koin masuk ke dalam botol dan lain sebagainya. Dengan para ilusionisnya tentu kita mengenal. Ada yang kenal ilusionis siapa misalnya? Kalau di Indonesia siapa yang kenal ilusionis di Indonesia? Kalau di Barat ada Chris Angel. Ada lagi siapa? Banyak sekali. Di Indonesia mungkin yang familiar Deddy Corbuzier atau Demian.
Itu para ilusionis. Ya, dengan permainannya itu seringkali kita melabeli mereka sebagai, wah, ilusionis ini hebat. Jadi menurut kita, siapa ilusionis paling hebat? Menurut Anda sekalian, siapa ilusionis paling hebat? Ya, kalau berbicara ilusi, ilusionis, ya, permainan ilusi yang ditunjukkan itu sesungguhnya kita terjebak di dalam permainan yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena itu digunakan tujuannya untuk mengelabui agar yang menyaksikan itu tidak menangkap dengan sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita menganggap, wah, ilusionis ini paling hebat. Bahkan kita mengenal mereka. Bahkan kita sendiri belum tentu pernah bertemu langsung dengan ilusionis-ilusionis itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhamma sesungguhnya ada ilusionis yang lebih hebat, bahkan paling hebat, yang sesungguhnya tiap hari kita itu bertemu. Tidak sedikit dari kita tiap hari itu berhadapan dengan ilusionis-ilusionis itu. Tapi kita sendiri bahkan tidak sadar, tidak mengenalinya. Setiap hari ketemu, setiap hari bertemu, bahkan pada waktu-waktu tertentu kita berhadapan, bersinggungan, tapi kita tidak kenal. Kita tidak menyadarinya. Lah mereka saja yang belum pernah ketemu, ilusionis-ilusionis di media itu, kita kenal. Yang tiap hari ketemu, dekat dengan diri kita, sering berhadapan, kita tidak kenal. Lalu apa? Ilusionis yang dekat dengan kita itu yang dikatakan sebagai ilusionis paling hebat. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, pertunjukan ilusi, permainan ilusi atau sulap itu ya bertujuan memang untuk membelokkan pandangan kita, agar kita tidak bisa melihat itu sebagaimana adanya, sehingga terkesan aneh, tapi benar terjadi, nyata terjadi. Dengan adanya ilusi itu, maka kita menganggap apa yang terjadi pada saat itu, pada saat pertunjukan itu, ya memang seperti itu. Kok bisa ya? Nah, kok bisa ya? Nah, seperti yang Bante katakan tadi, bahwa di dalam Dhamma sesungguhnya ada ilusionis paling hebat. Kalau ilusi-ilusi di luar sana, di media, itu yang kita saksikan hanya bisa mengelabui indera kita. Pada saat itu kita melihat, ya, seperti itu kita dikelabui. Tapi kita tidak sadar bahwa kita telah diperbudak, telah diperalat, telah dibohongi, ditipu. Kita tidak sadar. Ya memang cara kerja ilusi seperti itu. Jadi ketika kita sudah terjebak dalam kubangan ilusi, ya kita menganggap apapun sesuai. Meskipun itu tidak sesuai, kita menganggapnya sesuai. Meskipun itu salah, kita menganggapnya benar. Ya, contohnya misalnya, kalau kita sudah terjebak ilusi, misalkan di dalam batin kita, pikiran kita terjebak ilusi, takut. Kalau malam-malam keluar di kegelapan takut, Bante, nanti ada hantu. Jadi pada suatu malam ketika kita keluar, kemudian ada karung warnanya putih. Wah, jadi takut. Ada pocong. Oh, lari. Karena apa? Kita sudah terjebak di dalam ilusi takut. Jadi ketika ada sesuatu yang itu menurut kita tidak sesuai, pada dasarnya itu sesuai. Apa yang menurut kita sesuai pada dasarnya itu tidak
sesuai, tidak benar. Jadi misalkan kalau malam-malam jalan karena takut hantu, melihat ada sebatang pohon atau tiang listrik, dikiranya hantu genderuwo. Bantai ada genderuwo di sana, ada hantu, ketakutan. Misalnya ini kalau musimnya musim maling, musim rampok. Karena sudah takut di rumah sendirian, suaminya belum pulang. Ketika suaminya pulang, karena sudah takut duluan, nanti suaminya pulang buka pintu dikira maling, dipukul. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Jadi kalau permainan ilusi sesungguhnya ya seperti itu. Jadi berusaha untuk mengelabui batin kita, mengelabui pikiran kita agar menangkap sesuatu tidak objektif, tidak sesuai kebenarannya. Tapi di dalam Dhamma, Bapak Ibu sekalian, ada ilusionis yang tidak hanya mengaburkan penginderaan kita, tetapi justru ini dapat menyesatkan pandangan kita, sehingga kita menilai kehidupan ini tidak pada kebenarannya, sifat aslinya. Bagaimana karakteristik kehidupan yang dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta, kita tidak bisa mengetahui, memahami itu dengan sebagaimana adanya. Nah, apa ilusionis yang paling hebat yang dikatakan di dalam Dhamma itu? Yaitu ilusi kekotoran batin. Ilusi kekotoran batin. Jadi kalau kita sudah terjebak di dalam ilusi kekotoran batin, batin kita menjadi kabur, terhalang oleh kekotoran batin. Ya, ilusi seperti kekotoran batin seperti loba, dosa, moha, tinamida, ngantuk dan malas, keraguan-raguan, ya, wicikicca, kemudian ahirika, malu, tidak malu berbuat jahat, anotapa, tidak takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ini merupakan macam-macam dari kekotoran batin dan lain sebagainya, yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kekotoran batin ini semua kita semua memiliki di dalam diri kita. Kekotoran batin ini ada di dalam diri kita, yang setiap saat berpotensi untuk muncul, dimanapun, kapanpun itu bisa muncul. Oleh karena itu, ya kita tidak ingin yang namanya kekotoran batin itu berkembang di dalam diri kita. Karena apa? Kalau dia sudah berkembang di dalam diri kita, seringkali kita menjadi budak kekotoran batin. Artinya apa? Kita diperbudak oleh kekotoran batin. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kekotoran batin bocor, kapanpun muncul, kita tidak sadar. Yang namanya kekotoran batin tentu itu akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Nah, kekotoran-kekotoran batin ini ada satu pemimpinnya. Ada satu. Jadi kekotoran batin yang lain ini sebagai anak buah, sebagai antek-anteknya. Ada satu pemimpinnya yang mendasari, yang mengendalikan kekotoran-kekotoran batin yang lain, yaitu moha, kegelapan batin atau kebodohan batin. Jadi karena moha ini menghalangi pandangan kita terhadap suatu kebenaran, terhadap suatu realitas kehidupan. Karena menghalangi, lalu dia mengendalikan kekotoran batin yang lain ini untuk menjalankan fungsinya. Menyuruh yang lain ini untuk menjalankan fungsinya. Dasarnya apa? Pemimpinnya apa? Yaitu ketidaktahuan atau kebodohan batin, kegelapan batin, yaitu moha. Karena moha sudah menjadi dasarnya, tentu itu akan menyeret kita ke dalam perilaku yang buruk. Coba kalau kita perhatikan kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Dari bangun pagi
pasang alarm jam 5 tepat 5.00. Nanti alarmnya jam 5.00 bunyi. Lah bunyi, kita bangun. Bukan bangun, tapi cuman buka mata. Disetel lagi, 5 menit lagi Bante, masih jam 5. Disetel lagi, 5 menit kemudian tidur lagi. Alarmnya bunyi lagi. Loh masih jam segini Bante, tambahlah 15 menit, 10 menit, 15 menit. Itu sudah merupakan kita dikendalikan oleh ilusi kekotoran batin. Ya, karena apa? Karena moha, karena ketidaktahuan, kegelapan batin kita. Sehingga kita diperbudak oleh kekotoran batin yang namanya kemalasan. Ya, kalau sudah terjebak di dalam kubangan ilusi kekotoran batin, tentu sulit untuk keluar. Sulit untuk menerima hal-hal yang lain yang menurut kita itu dalam pandangan umum itu benar. Tapi karena kita sudah terjebak, sulit menerima untuk menerima sebagai sesuatu yang benar. Contohnya, kalau Bapak Ibu sekalian ini sudah benci sama seseorang, sudah benci. Sekalipun seseorang yang kita benci itu sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, karena di dalam batin kita sudah tertanam, sudah terjebak dalam kubangan ilusi, ya kebaikan itu tidak terlihat. Betul? Pernah Bante di dalam batin. Lah itu memang kenapa dikatakan itu sebagai ilusi paling hebat. Karena ketika itu sudah berkembang di dalam batin kita, kita tidak melihat kehidupan ini sebagaimana sifat aslinya. Padahal di dalam agama Buddha, di dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha itu sesungguhnya menuntun kita, mengarahkan kita untuk apa? Mencapai kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan apa? Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau kita sudah terjebak di dalam ilusi kekotoran batin, yang tadinya buruk menjadi benar, yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Wah, inilah kenapa dikatakan ilusi kekotoran batin itu sebagai ilusionis paling hebat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah terjebak di dalam kubangan ilusi kekotoran batin, tentu hal itu akan menyeret kita ke dalam hal-hal yang buruk. Jadi sekecil apapun perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu keburukan, ya jangan diremehkan. Karena setiap perbuatan, entah itu baik, entah itu buruk, ketika sudah dilakukan akan meninggalkan benih. Dan berpotensi untuk muncul lagi suatu saat. Setuju? Oleh karena itu, kalau kita sudah memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sering berhadapan dengan kekotoran batin itu, diharapkan kita bisa mengendalikan diri kita. Mengontrol diri kita agar tidak terjebak, tidak terkecoh oleh kekotoran batin itu. Masa kita kalah dengan kekotoran batin? Kita dikendalikan, kita disetir. Harusnya kita bisa menyetir mereka, mengendalikan mereka. Karena memang mereka itu ada di dalam batin kita, ada di dalam diri kita, suatu saat bisa muncul. Tentu kita tidak ingin itu berkembang. Nah, kita sendiri yang harus mengendalikan. Kalau kita dikendalikan, ya kita akan diperbudak. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, setiap perbuatan, entah itu baik ataupun buruk,
yang pernah kita lakukan akan meninggalkan benih yang bisa menjadi pohon atau buah yang baru. Artinya apa? Perbuatan yang pernah kita lakukan, kalau kita tidak waspada, kita tidak terkendali, jika perbuatan itu baik, pernah kita lakukan, suatu saat tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Demikian pula juga suatu hal yang buruk atau kejahatan. Kejahatan yang pernah kita lakukan sebelumnya tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bisa kita lakukan lagi, bisa terjadi lagi. Jadi kenapa dikatakan setiap perbuatan akan meninggalkan benih, akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu sekalian ini di rumah punya pohon mangga, punya tidak? Atau pohon yang lain yang ada buahnya. Pohon mangga lah, apa pohon rambutan. Nah, ini sebagai contoh yang dianalogikan seperti pohon mangga. Kita melihat pohon mangga di rumah kita itu, pohonnya rindang, buahnya lebat. Mungkin ada ratusan tuh buah mangga yang ada di pohon tersebut. Ratusan. Ketika satu buah pohon mangga itu jatuh ke tanah, kemudian membusuk, tersisa bijinya, tidak menutup kemungkinan biji itu akan tumbuh. Betul? Akan tumbuh. Ketika tumbuh, suatu saat dia akan menjadi tunas. Kemudian menjadi pohon yang baru. Ketika menjadi pohon yang baru, bukan tidak mungkin dia juga akan berbuah. Dan buahnya bahkan bisa lebih lebat dari pohon induknya. Ya, demikian pula juga perbuatan kita yang kita lakukan, entah itu baik ataupun buruk, juga akan meninggalkan benih suatu saat nanti bisa terulang kembali. Seperti pohon mangga yang buahnya jatuh, kemudian tumbuh menjadi pohon yang baru, akhirnya berbuah. Bahkan lebih lebat dari pohon induknya. Oleh karena itu, kenapa di dalam agama Buddha, di dalam Dhamma, Sang Buddha mengajarkan kita untuk terus berbuat baik. Untuk terus berbuat baik. Entah itu berdana, pergi ke wihara melakukan puja, kemudian berlatih mengembangkan batin, atau membantu di wihara, kegiatan di wihara. Banyak cara, ya. Jadi banyak jalan yang bisa kita lakukan sebagai sarana untuk berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena perbuatan baik itu tidak merugikan. Setuju tidak? Kalau perbuatan baik merugikan, karena definisi perbuatan baik itu jika dilakukan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, oleh karena itu kita disarankan, dianjurkan untuk selalu berbuat baik, membiasakan diri kita untuk berbuat baik. Ketika kita sudah terbiasa, itu menjadi kebiasaan untuk berbuat baik, bahkan tidak melewatkan sehari pun untuk berbuat baik, maka batin kita menjadi lebih lunak. Itu akan melunakkan batin kita. Sehingga dengan batin yang lunak, ya, itu akan mudah dikendalikan, mudah dikontrol. Sehingga kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita bisa kita kontrol untuk tidak berkembang lebih jauh, lebih pesat, lebih banyak. Karena dengan kekotoran batin itu, ya, itu akan menyesatkan kita terhadap realitas kehidupan. Karena di dalam Dhamma kita diajarkan untuk dapat melihat, dapat memahami, dapat memandang kehidupan ini sebagaimana sifat aslinya.
Ya selain berbuat baik, apalagi yang bisa kita lakukan ibu bapak sekalian? Ada satu hal, ya. Nanti Bante jelaskan sebelumnya. Kalau kita sudah terjebak di dalam kekotoran batin, kita sudah diperalat, diperbudak, ada akibatnya. Akibatnya apa? Kalau semuanya itu dirangkum, ada 3 hal akibat. Ada 3 akibat yang muncul disebabkan oleh kekotoran batin, ilusi kekotoran batin, yaitu adanya mijaditi, apa? Pandangan salah. Betul, karena ketika kita sudah dibutakan oleh kekotoran batin, dikaburkan penglihatan kita, pemahaman kita, pandangan kita, maka kita memandang hal-hal itu tidak pada kebenarannya, tidak pada realitasnya, yaitu yang dinamakan sebagai pandangan salah. Pandangan salah yang bagaimana? Kita memandang yang menjijikkan sebagai sesuatu yang indah, yang menderita kita pandang sebagai sesuatu yang bahagia. Kemudian yang benar kita pandang sebagai sesuatu yang salah. Yang berubah kita pandang sebagai sesuatu yang kekal. Kemudian yang tanpa inti kita memandang bahwa itu ada inti. Ya, ini akibat dari ilusi kekotoran batin yang menyesatkan kita, sehingga pandangan kita menjadi salah. Karena pandangan salah itu sulit untuk mencapai kebijaksanaan pandangan terang. Karena sudah dibutakan oleh ilusi kekotoran batin. Itu yang pertama, akibat yang pertama. Kemudian akibat yang kedua, yaitu timbulnya keinginan, tanha atau kehausan. Karena apa? Karena adanya moha, kegelapan batin, kebodohan batin, kemudian mengerahkan anak buahnya, sehingga kita diperalat. Kita menjadi ingin dan ingin. Kita tidak bisa memandang bahwa keinginan itu adalah sumber dari, sebab dari penderitaan. Sebab duka apa? Tanha. Karena kita dibutakan oleh kekotoran batin, ilusi kekotoran batin, kita menjadi ingin dan ingin lagi. Kita tidak bisa melihat bahwa keinginan itu sebagai sumber penderitaan. Ya, jadi kalau kita ingin dan ingin lagi, kapan kita puasnya? Tentu penderitaan akan menghampiri kita kalau demikian. Karena yang namanya ingin itu menderita. Apalagi kalau tidak kesampaian. Nah, ini akibat yang kedua. Kemudian akibat yang ketiga adalah kemelekatan. Jadi apapun yang sudah tercerap di dalam batin kita, karena kita tidak memahami itu sebagai suatu realitas, ya kita menjadi melekat. Itu kan ada ungkapan, misalnya kalau sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Wah, ini hanya sebagai ungkapan saja. Artinya apa? Kalau kita sudah melekat pada suatu hal, suatu pandangan dan lain sebagainya, kita sulit untuk menerima hal-hal yang lain. Bahkan hal itu benar. Contohnya apa? Ketika kita sudah mencerap, kemudian terdogma di dalam batin kita. Kalau anak kecil sudah dicap, kamu bodoh. Kemudian tercerap di dalam batinnya. Dia sulit untuk berkembang menjadi pintar karena sudah seperti itu. Ya. Hal lain misalnya, seperti yang tadi dicontohkan. Kalau kita sudah melekat pada satu pandangan, misalkan kita sudah benci
kita memegang erat-erat kebencian kita. Jadi sulit untuk menerima hal yang lain yang lebih baik. Nah, itu akibat yang ketiga. Jadi timbul kemelekatan. Ya, jadi kita sulit untuk menerima pandangan-pandangan yang lain, yang mungkin kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena dibutakan oleh kotoran batin, ya kita melekat pada apa yang sudah kita dapatkan, kita peroleh, kita cerap sebelumnya. Nah, itu. Jadi untuk itu kita harus bisa keluar dari ilusi kekotoran batin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, satu hal yang bisa membentengi diri kita dari ilusi kekotoran batin, yaitu dengan kewaspadaan. Karena ilusi kekotoran batin itu menyeret kita ke dalam hal-hal yang buruk, menyesatkan kita. Oleh karena itu harus disikapi, harus punya senjata untuk bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ilusi kekotoran batin itu, yaitu dengan kewaspadaan atau sati. Dengan kewaspadaan yang kita kembangkan, maka setiap saat, setiap waktu diharapkan kita selalu waspada. Karena kita waspada, maka pengendalian kita akan semakin kuat. Ya. Ketika kotoran batin yang ada di dalam diri kita akan muncul, wah, kita sadar, kita waspada. Artinya apa? Kalau di dalam ungkapan Jawa ada namanya istilah eling lan waspodo. Artinya eling itu ingat, waspada ya waspada artinya sadar dan waspada. Jadi setiap saat diharapkan kita itu bisa mengembangkan kewaspadaan kita, sehingga kita tidak lengah. Kalau lengah, kekotoran batin muncul, kita tidak sadari, bisa berkembang dong. Kalau sudah berkembang, apa jadinya? Ya, kita dikendalikan, bukan kita mengendalikan. Ya. Nah, ini satu cara yang bisa digunakan sebagai upaya untuk kita bisa keluar, kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terlena di dalam kekotoran batin, ilusi kekotoran batin, yaitu kewaspadaan atau sati. Nah, memang yang namanya kewaspadaan itu tidak serta-merta ketika Bante ceramah pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu sekalian harus waspada agar kekotoran batinnya tidak berkembang. Nanti pulang langsung bisa waspada. Sulit. Waspada seketika ketika meditasi, Bante. Nanti keluar dari meditasi, kewaspadaannya hilang. Wah. Yang namanya kewaspadaan memang ya perlu dilatih ya, sama kalau seperti atlet, Bapak Ibu sekalian. Nah, atlet itu ya tidak serta-merta langsung memiliki otot yang besar, yang kuat, napas yang panjang. Tapi semuanya perlu dilatih. Termasuk juga kewaspadaan perlu dilatih. Agar kita tidak terlena, kita tidak terkecoh. Itu kan ada di dalam Dhammapada. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Dan kewaspadaan adalah jalan menuju, atau kewaspadaan adalah yang terunggul. Artinya ketika seseorang waspada, dia tidak akan lengah. Karena kalau orang lengah itu seperti orang mati. Diibaratkan di dalam Dhammapada seperti itu. Kalau orang yang waspada tidak akan pernah mati.
Jadi kalau kita lengah, kita dikendalikan, itu seperti yang tertuang di dalam Dhammapada itu. Jadi bagaimana upaya kita untuk melatih kewaspadaan itu, Bapak Ibu sekalian? Caranya bagaimana? Agar kita bisa keluar dari ilusi kekotoran batin. Karena ilusi kekotoran batin itu seperti apa? Yang menutupi mata kita, sehingga kita itu melihat tidak bisa jelas, menjadi kabur. Kalau diibaratkan seperti orang yang menderita penyakit mata, yaitu katarak, itu kan ada selaput yang menutupi matanya. Itu kan ada operasinya. Operasinya itu dihilangkan selaput yang menutupi matanya itu. Sehingga dengan dilakukan operasi itu, maka dia akan bisa melihat dengan jelas. Lah, kalau diibaratkan seperti itu, lalu operasi yang seperti apa yang di dalam Dhamma diajarkan untuk bisa menghapus ilusi kekotoran batin itu? Yaitu praktik meditasi. Hanya dengan berpengertian benar, berpandangan benar, pandangan terang, artinya memperoleh kebijaksanaan, itu menjadi kunci untuk menghapus, mengikis kekotoran batin, bahkan menghilangkan kekotoran batin. Sehingga dengan batinnya sudah bersih, dihapus oleh kewaspadaan, pandangan terang, kebijaksanaan, maka kita melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Ketidakkekalan sebagai ketidakkekalan, penderitaan sebagai penderitaan. Tanpa inti, ya kita pandang sebagai tanpa inti. Itulah namanya kebijaksanaan. Jadi satu hal yang bisa kita kembangkan, yaitu kewaspadaan. Di dalam Apamada Sutta, Samyutta Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa satu hal para biku yang bisa melindungi kebaikan, baik kebaikan pada kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Apakah satu hal itu? Yaitu kewaspadaan. Jadi kewaspadaan diibaratkan seperti kaki gajah. Dari semua jenis kaki binatang, ya, kaki gajah adalah yang paling besar. Semua kaki binatang yang lain bisa masuk ke dalam telapak kaki gajah. Artinya apa? Itu diibaratkan seperti kewaspadaan, bahwa kewaspadaan itu yang paling unggul. Di dalam sutta yang lain, Samyutta Nikaya Patitita Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa ketika seseorang mengembangkan yang satu hal, maka kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, kekuatan kebijaksanaan akan berkembang. Apakah satu hal itu? Yaitu kewaspadaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita menemukan cara bagaimana kita bisa keluar, bagaimana kita bisa mengakali, atau kita bisa mencegah kekotoran batin berkembang di dalam diri kita, yaitu dengan kewaspadaan. Caranya apa? Bermeditasi. Karena apa bermeditasi itu? Kita mengembangkan kewaspadaan hati kita untuk mengamati setiap fenomena, setiap saat apa yang kita rasakan pada saat itu. Mengamati dengan jelas. Karena bisa mengamati dengan jelas, maka ketika suatu saat kotoran batin akan muncul, kita bisa langsung memotong. Kita bisa langsung menyadarinya, lalu kita menangkalnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk bisa mencegah timbulnya atau mengatasi kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Dengan kewaspadaan, dengan berlatih meditasi, sehingga dengan berlatih meditasi kita mencapai pandangan terang. Di dalam Dhammapada dikatakan, hanya karena seseorang
keluar dari ilusi kekotoran batin, maka batinnya akan menjadi terang. Seperti rembulan yang terbebas dari awan. Artinya bersih. Tidak ada yang menghalangi lagi. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ilusi kekotoran batin itu lebih bahaya, lebih hebat daripada ilusi-ilusi yang ditunjukkan oleh ilusionis dalam suatu permainan sulap, permainan ilusi yang kita saksikan baik langsung maupun di media. Karena ilusi yang dimainkan oleh pesulap ilusionis itu hanya menutupi pandangan kita, menutupi indera kita, tidak sampai menyeret kita ke dalam hal yang buruk. Tetapi kalau ilusi kekotoran batin itu akan menyeret kita ke dalam hal-hal yang buruk, ke dalam pandangan yang menyimpang dari kebenaran. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan seringkali justru akan menyimpang pula dari kebenaran. Oleh karena itu kita butuh upaya, butuh cara untuk menangkalnya, untuk mengatasinya, yaitu dengan kewaspadaan. Kewaspadaan yang dilatih melalui meditasi, melalui cara bermeditasi seperti yang diibaratkan operasi penyakit katarak yang mengangkat selaput yang menutupi mata. Demikian pula pelatihan meditasi untuk mengembangkan kewaspadaan itu diibaratkan seperti cara kita mengangkat ilusi-ilusi kekotoran batin yang muncul, yang menghalangi kita untuk melihat kehidupan ini. Jadi seperti yang ada di dalam Dhammapada, Bapak Ibu sekalian, diibaratkan seperti rembulan yang terbebas dari awan. Seperti itu pula diharapkan kita sebagai manusia terbebas dari ilusi kekotoran batin yang menghalangi kita untuk melihat, memahami kehidupan ini, sifat dari hidup dan kehidupan ini, sehingga kita bisa memandang hidup dan kehidupan ini sebagaimana mestinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan mengembangkan kewaspadaan, dengan berlatih meditasi, maka kita tidak akan terlena, kita tidak akan lengah, kita selalu waspada. Kita selalu waspada. Sebagaimana syair yang dikutip di awal Dhammadesana tadi, bahwa orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan, sebaliknya orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, dengan melatih dan mengembangkan kewaspadaan, maka kita tidak akan lengah, tidak akan terlena. Namun kita akan menjadi orang yang berpandangan terang, terbebas dari ilusi-ilusi kekotoran batin. Dengan berpandangan terang itu, bisa dikatakan dengan kata lain, kita menjadi bijaksana. Sehingga bisa melihat hidup dan kehidupan ini sebagaimana sifat aslinya, yang dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan
bisa diterima dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagai umat Buddha dapat menjalankan tugas kita untuk mencapai pandangan terang, mencapai kebijaksanaan. Dengan demikian, semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Sadhu, sadhu, sadhu.